Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati dengan NIM 1057211182221. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Agenda materi yang akan saya bawakan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, keseimbangan pasar. Yang kedua, fungsi permintaan. Yang ketiga, fungsi penawaran. Penerapan fungsi di bidang ekonomi dan bisnis terbagi menjadi 2. Yang pertama, penerapan fungsi linear dalam bisnis dan teori ekonomi mikro, yaitu mencakup fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, pengaruh pajak, dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, fungsi penerimaan, fungsi biaya, keseimbangan pasar kasus 2 macam barang, keuntungan dan kerugian, serta fungsi anggaran. Yang kedua, penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi mikro mencakup fungsi konsumsi, fungsi tabungan dan anggaran penggadaan pendapatan disposable, fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, pendapatan nasional, serta analisis ISTM. Kita masuk pada materi yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga suatu barang atau price dengan variabel jumlah barang yang diminta atau quantity demand. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Kita masuk pada contoh soal. Suatu barang sewaktu dijual dengan harga 50 terdapat permintaan 100 unit. Ketika harga jual tersebut turun menjadi 30, maka permintaan menjadi 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Jawab diketahui P1 sama dengan 50, P2 sama dengan 30, Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 200. Diketahui fungsi permintaan dengan rumus P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P dikurang 50 dari harga jual dikurang per 30 dikurang 50, kita dapat 30 dari harga jual unit kedua. Sama dengan Q per 100. Q itu jumlah unit ini. Kita ada 100 per 200 kurang 100. Dapat 200 dari jumlah unit yang kedua. P sama dengan 50 per min 20. Dapat min 20 dari 30 kurang 50. Q sama dengan 100 per 100 dari 200 dikurang 100. Sama dengan P dikali 100 hasilnya 100 P. Min 50 dikali 100 hasilnya 5.000. Sama dengan min 20 dikali Q hasilnya min 20 Q. Ditambah min 20 dikali 100 hasilnya 2.000. Kita pindahkan ruas jadi 100 P tetap ditambah 20 Q. Di sini kan hasilnya negatif min 20 Q. Kita pindah ruaskan jadi positif 20 Q. Sama dengan 2.000 ditambah 500. 100 P 20 Q sama dengan 7.000. Dari 500 ditambah 2.000 ditambah 5.000. Hasilnya 700. Sama dengan 20 Q sama dengan 7.000 dikurang 100 P. Q sama dengan 7.000 dikurang 100 P dibagi 20. Di mana 7.000 dibagi 20 hasilnya 350. 100 P dibagi 20 hasilnya 5 P. 100 P ditambah 20 Q sama dengan 7.000. P sama dengan 7.000 dikurang 20 Q dibagi 100. 7.000 dibagi 100 hasilnya 70, 20 dibagi 100 hasilnya 0,2. Ini adalah contoh grafik di mana ini jumlah
Jumlah itu price, itu quantity di sebelah sini. Pembahasan kedua yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga suatu barang atau price dengan jumlah barang yang ditawarkan, quantity supply dengan singkatan QS dengan simbol QS. Fungsi ini mencerminkan perilaku produsen di pasar di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Berikut kita akan masuk pada contoh soal fungsi penawaran. Sebuah buku memiliki harga sebesar 50 per unit. Jumlah penawarannya sebanyak 10 unit. Namun ketika harganya naik menjadi 80 per unit, jumlah penawarannya menjadi 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Diketahui P1 sama dengan 50, P2 sama dengan 80, Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 20. Ditanyakan fungsi penawarannya, Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1. Q kurang 10 per P kurang 50 sama dengan 20 per 10. 20 kurang 10 per 80 kurang 50. Q sama dengan 10 dari 20 dikurang 10 hasilnya 10. Terus 80 dikurang 50 hasilnya 30. 30 Q, ini kita dapat dari 30 Q dikali 30 hasilnya 30 Q, dikurang 10 kali 30, di sini hasilnya 300. Maaf ya, di sini salah ketik, harusnya 300 bukan 3000. Sama dengan 10 dikali P, hasilnya 10 P. 50 dikali 10 hasilnya 500. 30 Q dikurang 100 P. Ini pindahkan ruas ya. 30 Q tetap di sini 10 sama dengan min 500 ditambah 300. 30 Q dikurang 10 P sama dengan min 200. Dari min 500 ditambah 300, hasilnya min 200. 30 Q sama dengan min 200 dikurang 10 P, di mana Q yaitu min 200 dikurang 10 P dibagi 30. Min 200 dibagi 30 hasilnya 6,6. 10 dibagi 30 hasilnya 0,3 P. 30 Q dikurang 10 P sama dengan min 200. 10 P dikurang 20. 10 P sama dengan min 200 dikurang 30 Q. P sama dengan min 200 kurang 30 Q dibagi per 10, di mana min 200 dibagi 10 hasilnya min 20, 30 Q dibagi 10 hasilnya 3 Q. Ini adalah contoh kurva fungsi penawaran. Berikut kita masuk ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah harga yang terjadi di pasar yang merupakan kesepakatan antara penjual atau supply dan pembeli demand. Keseimbangan dapat dihitung dengan menyamakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, atau D sama dengan S yang membentuk titik keseimbangan equilibrium. Keseimbangan hanya berlaku pada nilai-nilai yang positif atau kuadrat I. Titik keseimbangan berbentuk pada pertemuan harga dan jumlah atau QE atau PE. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah harga yang terjadi di pasar yang merupakan keseimbangan antara penjual dan pembeli. Titik keseimbangan equilibrium hanya berlaku pada nilai-nilai positif atau kuadrat I. Titik keseimbangan bentuk pada pertemuan harga dan jumlah atau Q kurang Q dan PE. Kita masuk pada contoh soal. Diketahui fungsi penawaran QD sama dengan 100 dikurang 0,2 P dan fungsi penawarannya QS
sama dengan 50 tambah 0,25P. Tentukan harga keseimbangan dan gambarlah kurvanya. QD sama dengan 100 dikurang 0,2P, QE sama dengan 50 ditambah 0,2P. Diketahui QD 100 dikurang 0,2P, 100 dikurang 0,2P, 150 ditambah 0,45. Terdapat 150 dari ini. 50 ditambahkan ini. 100 ditambah 50, 0,2 ditambah 0,45. Hasilnya 150 ditambah 0,45. 150 ditambah 0,45P. 150 per 0,45 itu dibagi. Hasilnya 333. Jika P 333, maka QD sama dengan 100 dikurang 0,P. QD sama dengan 100 kurang 0,5P dikali 333 sama dengan 333 dikali 0,2 dikurang 100 hasilnya 33. QD sama dengan 100 kurang 67 hasilnya 33. Jadi harga keseimbangan terjadi saat harga 333 dan jumlah barang 33 unit. Fungsi permintaannya itu QD sama dengan 100 kurang 0,2P. Q sama dengan 50 tambah 0,25. 100 sama dengan 0,2. 0,2P sama dengan 100. Kita pindahkan 2. 100 dibagi 0,2. P sama dengan 500 dikurang P sama dengan 500 atau 0,500 per Q 100 dikurang 0,2. Q 100,0,2. 2P hasilnya tuh 100. Fungsi penawarannya Q 50 ditambah 0,25P hasilnya 50. P sama dengan 50 per 0,2. Q 50 ditambah 0,25P. 50 ditambah 0,2. 0,25. Q hasilnya 50 tambah 0. Q adalah 50. Ini adalah gambar kurva di mana titik keseimbangannya itu ada pada 0,500 di sini. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pemerintah mengenakan pajak penjualan kepada para produsen. Para penjual tersebut dinyatakan dengan tarif pajak dengan satuan unit uang per satuan unit barang. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar sebelum pajak dan sesudah pajak, di mana fungsi permintaan P sama dengan F kurang QD. Sesudah pajak itu P sama dengan F QD. Fungsi penawarannya itu P sama dengan F, di mana bunga kurang QS, serta sesudah pajak itu P sama dengan F QS tambah T. Pajak yang harus ditanggung oleh konsumen itu rumusnya TK sama dengan P tambah E dikurang PE. Pajak yang harus ditanggung produsen itu rumusnya PT sama dengan T kurang TK. Pajak yang harus ditanggung pemerintah yaitu T kurang T sama dengan QTE dikali X dikali T. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.